Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ofik Mardiah dengan NIM 212311107 akan mengkomunikasikan laporan virtual lab mengenai gerak peluru dan hukum 2 Newton. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai percobaan gerak parabola atau di sini lebih khusus kepada gerak peluru pada PET simulation aplikasi. Di mana di sini kita memiliki 3 tujuan yang harus kita capai, yaitu yang pertama mengetahui pengaruh kecepatan awal terhadap jangkauan horizontal terjauh, yang kedua mengetahui pengaruh sudut elevasi terhadap jangkauan horizontal terjauh, dan yang ketiga mengetahui pengaruh ukuran peluru terhadap jangkauan horizontal terjauh. Teori dasar yang kita gunakan yaitu mengenai lintasan gerak peluru, di mana gerak sebuah peluru dipengaruhi oleh percepatan gravitasi dengan arah vertikal ke bawah. Pada arah horizontal, percepatannya itu sama dengan 0. Misalkan sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal dan arah membentuk sudut elevasi terhadap garis horizontal. Lintasan peluru dapat dilihat pada gambar yang tersedia pada layar, di mana Y, max, dan R berturut-turut adalah titik tertinggi dan titik terjauh yang dapat dicapai oleh peluru. Secara umum, persamaan gerak peluru dalam arah sumbu X dapat kita jabarkan menjadi X sama dengan V0 dikali cos theta dikali T, sehingga didapatkan AX sama dengan 0. Dan dari arah sumbu Y dapat kita simpulkan bahwa Y sama dengan V0 dikali sin theta dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Benda mencapai titik tertinggi pada saat VY sama dengan 0, sehingga waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi tersebut adalah V0 dikali sin theta per G. Dengan demikian dapat pula kita tentukan titik tertinggi yang dapat dicapai peluru, yaitu V0 kuadrat dikali sin kuadrat theta per 2G. Baiklah, dalam praktikum kali ini kita menggunakan website dari PET Colorado, bagian projectile motion. Di sini sudah nampak jelas bagian-bagian yang tersedia. Ada penembak peluru untuk menghitung jarak terjauh, tinggi maksimum, sudut elevasi, kecepatan, dan sebagainya. Di sini kita melakukan percobaan berdasarkan modul yang sudah ditentukan, sehingga dapat kita membandingkan hasil-hasilnya. Di sini saya mencontohkan dengan kecepatan yang berbeda-beda. Bagaimana dengan nilai akhir, baik itu jarak terjauh maupun tinggi maksimumnya, dengan sudut elevasi tetap yaitu 80 derajat. Setelah melakukan beberapa percobaan, dapat kita simpulkan yang pertama, pengaruh perubahan kecepatan peluru terhadap jangkauan horizontal dan titik maksimum yang dicapai benda, yaitu semakin tinggi nilai dari kecepatan awal, maka semakin tinggi pula nilai dari jangkauan horizontalnya, dan semakin tinggi pula nilai dari tinggi maksimum yang dicapai benda tersebut. Yang kedua, pengaruh perubahan sudut elevasi terhadap jangkauan horizontal dan tinggi maksimum yang dicapai benda. Yang pertama, dengan sudut elevasi 0 derajat sampai 45 derajat. Semakin tinggi nilai derajatnya, semakin tinggi pula nilai dari jangkauan horizontal dan tinggi maksimum yang dicapai benda. Yang kedua, sudut elevasi 45 derajat sampai 90 derajat. Semakin tinggi nilai derajatnya, maka semakin rendah nilai jangkauan horizontalnya, serta semakin lama waktu yang dibutuhkan hingga sampai ke tanah. Poin ketiga mengenai pengaruh perubahan ukuran peluru terhadap jangkauan horizontal dan tinggi maksimum yang dicapai benda. Dapat disimpulkan yang pertama, jika nilai diameter konstan, semakin tinggi nilai massa, semakin jauh jangkauannya, dan semakin tinggi nilai tinggi maksimum yang dicapai benda. Yang kedua, jika nilai massa konstan, semakin tinggi nilai diameter, semakin dekat jangkauan, semakin rendah tinggi maksimum yang dapat dicapai benda, dan semakin cepat waktu yang dibutuhkan agar benda sampai di tanah.
Baiklah, pembahasan kedua mengenai hukum 2 Newton. Di sini kita memiliki dua tujuan percobaan. Yang pertama, untuk mengetahui hubungan antara gaya yang diberikan pada benda dengan percepatan gerak benda. Dan yang kedua, mengetahui hubungan antara massa benda dengan percepatan gerak benda. Teori dasar yang kita pakai, sebelumnya kita akan membahas mengenai hukum 1 Newton, di mana mengatakan bahwa jika tidak ada gaya resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka benda tersebut akan tetap diam. Lalu hukum kedua Newton sering sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada kasus benda yang bergerak. Bunyi hukum kedua Newton ini adalah perubahan dari gerak selalu berbanding lurus terhadap gaya yang dihasilkan atau bekerja dan memiliki arah yang sama dengan garis normal dari titik singgung gaya dan benda. Perubahan dari gerak yang dimaksud adalah percepatan atau perlambatan yang dialami oleh suatu benda akan sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Sesuai dengan hukum Newton 2, balok yang ada di gambar sebelumnya itu akan mengalami percepatan searah dengan gaya yang didorong oleh orang. Itu disimbolkan dengan panah warna oranye, ya. Selain itu, hukum ini dapat kita buatkan sebuah persamaan, yaitu F sama dengan M kali A. Pada percobaan kedua, kita juga menggunakan web dari Pet Colorado. Di sini kita menggunakan bagian acceleration. Sini sudah nampak bagi kita. Ada acceleration, speed, mass, velocity, dan sebagainya. Ini bisa kita checklist. Lalu untuk friction, gaya gesek itu kita sampai ke non, sehingga tidak ada gaya gesek yang mempengaruhi geraknya benda dan gaya yang diberikan. Di sini kita memiliki dua tabel berdasarkan modul yang telah diberikan. Yang pertama dengan mengubah beban yang diberikan, dan yang kedua adalah mengubah kecepatan, sehingga dapat kita hasilkan perubahan yang terjadi pada benda tersebut dan dituliskan pada tabel yang sudah disediakan. Seperti yang ada pada layar, tabel 1 dengan gaya yang berbeda dan massa benda yang tetap didapatkan percepatan yang semakin tinggi. Pada tabel 2, dengan massa yang berubah semakin berat dan gaya benda tetap, maka percepatannya semakin lambat. Di sini kita juga membuat grafik hubungan antara gaya dengan percepatan benda dengan massa benda tetap, yaitu 200 kg. Nilai percepatannya semakin besar jika gaya yang dikenakan pada benda semakin besar pula, karena mereka berbanding lurus. Sesuai dengan rumus yang tadi, yaitu F sama dengan M kali A. Dan grafik yang kedua adalah hubungan massa dengan percepatan benda dengan gaya 100 Newton. Nilai percepatannya semakin kecil jika massa benda semakin besar. Hal ini karena massa dan percepatan berbanding terbalik nilainya, yaitu A sama dengan F per M. Dapat kita simpulkan yang pertama, hubungan antara percepatan dengan gaya yang dikenakan pada benda adalah berbanding lurus. Yang kedua, hubungan antara percepatan dengan massa suatu benda adalah berbanding terbalik. Yang ketiga, hubungan antara ketiga besaran yaitu percepatan, gaya, dan massa adalah F sama dengan M kali A, sesuai dengan teori dasar yang kita gunakan mengenai hukum 2 Newton. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.